Halo semuanya, selamat datang di podcast saya, I Talk ke-8. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Marius dari Jerman. Pak Marius ini sudah belajar bahasa Indonesia kurang lebih berapa lama ya Pak? 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun Eh, mungkin. saya mulai di bulan Januari tahun yang lalu, jadi Jadi, 1,5 tahun. iya. Nah, dalam podcast kali ini, Pak Marius akan bercerita kenapa sih Pak Marius belajar bahasa Indonesia dan yang kedua, proses belajar bahasa Indonesianya bagaimana dan yang ketiga, nanti Pak Marius juga akan bercerita tentang perbandingan antara orang Indonesia dan orang Jerman. Ya, kita mulai dengan topik yang pertama. Alasan Pak Marius belajar bahasa Indonesia. Bisa cerita Pak, kenapa belajar bahasa Indonesia? Silahkan. Oke, nah itu mm, mungkin saya saya sudah lama mau belajar bahasa Indonesia, tapi lama saya tidak berhasil. Jadi tahun yang lalu saya memutuskan sekarang saya akan mulai dan saya mulai kursus di kota saya, tapi sesaat kursus itu mulai, pandemi Corona um, um, menyebabkan kursus itu berhenti atau ya, berhenti, dan saya switch to belajar bahasa Indonesia online dengan Mas Andika. Ya, tapi kenapa? Saya suka belajar hal-hal baru, dan mungkin itu penyebab, tapi juga saya suka Indonesia, dan saat masa kecil saya belajar silat di Jerman, ada di kota di mana saya tinggal, ada klub silat, dan saat saya kecil saya belajar silat, dan saya juga mengunjungi Indonesia dengan orang itu. So, was this understandable? Ya, saya mengerti. Jadi dari kecil Pak Marius belajar bahasa Indonesia, suka dengan bahasa Indonesia, mengambil silat seperti karate dari Indonesia dan juga pergi ke Indonesia, ke Bali dengan guru silat Dengan guru silat, ya. dari Jerman. Dia orang Jerman, tapi dia dulunya tinggal di Indonesia beberapa tahun untuk belajar silat, dan I don't know if anything else, something else, I don't know, maybe. Dan dia bisa berbahasa Indonesia juga, tapi
kami mengunjungi Indonesia dengannya, dan itu bagus, dan saya suka Indonesia, dan dari saat itu saya mau belajar bahasa Indonesia, tapi lama saya tidak berhasil karena saya dulunya saya pergi ke sekolah, pergi ke universitas, menemukan kerja baru, all this stuff. So saya tidak punya waktu untuk belajar bahasa Indonesia, tapi tahun yang lalu akhirnya saya memutuskan untuk sekarang mulai. Ya, oke. Ya, menarik sekali. Kemudian kita ke topik yang kedua. Jadi Pak Marius mulai belajar bahasa Indonesia Januari 2020. Tapi sendiri ya, belajar di Jerman, ada kelas, dan juga belajar sendiri dengan aplikasi. Dan setelah itu dengan saya, bulan Maret mungkin ya, atau April. Bulan Maret atau April, saya kurang ingat, tapi ya mungkin Maret atau April. Ya. Iya. Nah, Pak Marius belajar dengan saya kira-kira 1 kali pertemuan ya, 1 minggu dari Maret sampai sekarang. Nah, dan menurut saya itu luar biasa perkembangan bahasa Indonesia Pak Marius. Jadi bisa cerita selain mengambil kelas dengan saya, aktivitas apa yang Pak Marius lakukan sehingga sekarang bisa menjadi mengerti bahasa Indonesia dan juga berbicara bahasa Indonesia. Bisa share untuk teman-teman mungkin, silahkan. So, in general, tidak mudah untuk untuk mempergunakan bahasa Indonesia di Jerman karena tidak ada banyak kesempatan, so saya nonton film Indonesia, film dalam bahasa Indonesia mungkin di Netflix atau di YouTube, dan saya biasanya saya nonton film yang saya sudah tahu, so jadi itu lebih mudah untuk saya lebih mudah untuk paham, untuk mengerti. So ya saya nonton video dalam bahasa Indonesia, dan saya baca buku. Not always, but kadang-kadang saya baca teks atau buku. Mungkin juga teks di internet saja, di like berita Indonesia atau something like that. Dan saya juga
memakai program Anki. Itu program untuk belajar kata-kata. So biasanya saya coba setiap hari memakai program itu, program yang gratis di internet. Dan saya ya memakai program untuk mengulangi kata-kata Indonesia. Ya. Oke. Ya, jadi tujuan Pak Marius ini belajar bahasa Indonesia untuk hobi saja ya, tidak ada Untuk hobi, untuk mungkin mengunjungi Indonesia tahun depan kalau situasi corona ya lebih baik, menjadi lebih baik ya, dan dibuka untuk turis. Ya, jadi untuk hobi, jadi tidak terlalu intensif. Kalau di rata-rata perkiraan satu hari itu atau satu minggu fokus ke bahasa Indonesia itu berapa jam? Berapa jam? Biasanya satu jam dengan Mas Andika. Ya. Dan mungkin beberapa menit setiap hari untuk belajar kata-kata. Ya. Dan I mean the rest Sisanya itu tergantung. tidak. Mungkin saat saya makan siang, saya nonton beberapa video Indonesia, tapi itu tidak itu bukan practice, like an intensive practice, so it's more nonton. Hanya untuk hiburan saja ya. Ya, so it's hiburan, entertainment, tidak intensif dan konsisten, kadang-kadang saja. Jadi biasanya utamanya kelas 1 jam dengan saya ya. 1 jam ya. Ya, dan lain beberapa menit menonton video atau film kalau ada waktu. Ya, kalau ada waktu. Dan saya juga kadang-kadang, not very often to be honest, tapi kadang-kadang saya juga memakai buku with Indonesian lessons, you know, ada buku lain. Buku lain ya, is like language books. So buku bahasa Indonesia yang lain ya, tidak dengan kelas saya ya. Oke. Kemudian menarik ya, terima kasih untuk ceritanya Pak Marius.